Salam sejahtera saudara-saudara semua dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi kita dalam sesi penyampaian materi dalam seri acara pemuritan. Melanjutkan dari yang Kamis lalu kita sudah bahas tentang jangan bergeser. Bagian pertama Kamis lalu itu kita menyoroti topik anugerah. Bagaimana kata-kata anugerah itu kita sering bergeser-geser dari definisi atau arti makna yang benar dan bagaimana cara menghidupi itu secara benar. Itu kita tanpa sadar sering tergeser-geser, karena itu Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk berpegang teguh ya. Ini dalam seri pembahasan yang sama, jangan bergeser. Kali ini kita menyoroti istilah gereja. Tanpa sadar, bayangan kita tentang gereja itu sudah jauh bergeser dari bayangan Yesus tentang gereja. Apa yang kita pikirkan waktu terdengar kata gereja itu sudah melenceng, sudah bergeser jauh tanpa sadar. Tidak, ini juga ya, tidak menghakimi tentu saja, karena itu sudah dari sejak zaman Yesus sampai sekarang kita sudah 2000-an tahun kira-kira, dan itu adalah perjalanan dari generasi ke generasi, abad ke abad dan seterusnya, melewati beribu-ribu generasi, beratus-ratus abad. Tentu kayak kita yang biasa main itu game bisik-bisik kata dan sebagainya berantai, nggak usah yang beratus abad, yang beda generasi, yang beda orang 10 orang aja dari yang pertama sampai terakhir sudah ngawur-ngawur gitu, apalagi kita yang dari generasi ke generasi. Tapi karena itu kita perlu terus koreksi, periksa supaya kita tetap menyamakan diri, menyamakan cara pandang, menyamakan definisi-definisi atau makna-makna suatu kata atau istilah dengan yang dimaksud Yesus pertama kalinya, yang kita bisa pelajari di Alkitab. Seringnya kita kan mengartikan sesuatu berdasarkan yang dikatakan orang lain kepada kita. Itu yang kita perlu budayakan. Selain yang dikatakan orang tentu bisa menjadi masukan, tapi cek yang sesungguhnya, yang paling sah, yang sah adalah ini, sesuai firman Tuhan atau tidak, apakah itu sesuai dengan apa yang Yesus pikirkan aslinya, di desain atau istilah blueprint ya, atau cetak biru pertama dari setiap istilah pergerejaan itu tentu dari Yesus. Kita selalu cek ke asalnya sekali. Jangan hanya ngikut dengan apa yang dikatakan tradisi atau generasi sekarang ini. Ya. Istilah gereja. Klik. Apa yang kita pikirkan setiap kali orang mengucapkan kata gereja? Ayo kita ke gereja. Oh, gereja saya di situ. Gereja tentu bangunan. Ya. Tapi kita padahal tahu gitu. Kita juga baca Alkitab. Gereja itu katanya bukan itu gitu. Di khotbah di mimbar sering dibilang, "Kitalah gereja. Gereja bukan bangunan ini." Ya, kita kan sering dengar gitu. Tapi kenapa? Kalau memang itu kebenaran bahwa kitalah gereja dan bukan bangunan, tapi kenapa sampai sekarang setiap kali ada orang mengucapkan kata gereja, yang muncul di pikiran kita itu bangunan, bukan kita? Ini berarti teori kebenaran yang kita tahu tidak nyambung dengan hidup kita sehari-hari. Ini yang kita mau luruskan, kita mau kembalikan ke asalnya, dan kita sungguh-sungguh benar-benar mau seperti khotbah hari Minggu kemarin, rontokkan, bangun lagi yang baru, mulai dari nol, membudayakan sesuatu dari nol, dan itu nanti kita akan ketat dengan kata-kata. Ya, kita bahas belakangan itu
Tapi jadi orang selalu menghubungkan kata gereja dengan gedungnya, bangunannya, bentuk rumah yang seperti rumah itu. Sekarang kita mau soroti asalnya. Seperti tadi saya bilang, Yesus sebenarnya mikir apa? Waktu Yesus mengucapkan kata gereja, yang di pikiran dia dan di murid-muridnya saat itu, apa sih itu? Itu kita akan lihat, sudah melenceng dari kita sekarang. Kita belajar dari asal kata, kita semua sudah banyak dengar bahwa asal katanya adalah eklesia. Lama-lama jadi gereja gitu. Dari bahasa Yunani ke bahasa apa, Inggris, Belanda, tidak tahu apa, akhirnya Portugis juga. Karena Portugis ngomong gereja itu igreja gitu ya, kalau nggak salah. Akhirnya Portugis juga kesini kan waktu penjajahan itu, disitulah kita mengadopsi kata gereja. Sudah lewat generasi, lintas bangsa dan benua, lintas abad, ya, lintas budaya. Disinilah kita sekarang mau cek waktu Yesus pertama kali ngomong kata itu, apa sih yang di bayangannya dia dan murid-muridnya. Kata eklesia pertama kali muncul adalah di Matius 16 ayat 18. Kita ke sana. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku atau eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di bahasa Yunani inilah pertama kali muncul dalam Alkitab kata eklesia. Waktu mendengar itu, apa yang ada di bayangan, apa yang dibayangkan Yesus dan murid-muridnya? Eklesia itu bukan istilah rohani. Eklesia itu istilah Romawi, istilah pemerintahan atau istilah militer yang saat itu sudah dipakai oleh bangsa Roma. Jadi Yesus cuma mengambil kata itu, dan kata itu kemudian dijadikannya apa? Pembanding gitu. Dia mau membentuk eklesianya sendiri seperti tandingan dari eklesianya versi Romawi. Tapi bayangannya kurang lebih sama seperti itu prinsipnya. Jadi eklesia itu, ini ada cerita latar belakang. Saya harus cerita latar belakangnya. Semua bermula dari pusat pemerintahan di Roma, di kota Roma yang sekarang ada di Italia. Itu adalah pusat pemerintahan kekaisaran Romawi pada waktu itu, yang kekaisarannya sangat luas. Kayaknya sih sampai ke India gitu ya. Kalau yang saya tahu jelas Persia, kerajaan Persia itu sampai ke India, tapi Roma saya kurang tahu sampai mana, dari mana sampai ke mana. Mungkin Afrika ada sedikit kena, dan sampai ke Asia. Jadi kekaisaran Roma seluas itu, pusatnya adalah di Roma. Dari Roma lah keluar undang-undang. Begitu undang-undang itu keluar, undang-undang ini harus disebar sampai ke seluruh penjuru kekaisaran Roma. Maka dikirimlah kurir-kurir, yaitu para tentara Roma yang berkuda. Waktu itu Roma itu terkenal sekali dengan kecepatan kurirnya. Seperti itu ya, pelajaran sejarah, dia cepat sekali untuk menyebarkan suatu berita yang baru dengan dia bikin jalan itu kan, jalan-jalan sekarang kan itulah kayak warisan dari Roma gitu. Jalan-jalan di Eropa di mana itu Roma yang buat jalan itu untuk kurir-kurir mereka itu supaya cepat ke sini dan ke situ dengan berkuda. Lalu kurir-kurir itu kemudian pergi ke tiap wilayah, disebar dari tiap wilayahnya, dan di situ dia berhenti di pusat keramaian, mungkin di pasar atau apa. Dia meniup trompet. Trompet itu tanda bahwa semua yang warga negara Roma. Perlu diperhatikan bahwa sangat sedikit warga negara Roma di wilayah itu. Kalau di wilayah Roma mungkin banyak, hampir semua, tapi kecuali mungkin budak-budak ya, dia tidak punya warga negara atau bagaimana. Tapi di daerah-daerah yang sampai India contohnya misalnya, itu tetap di situ berlaku budaya India dan semua India. Tapi ada beberapa orang, sedikit jumlahnya, beberapa gelintir yang punya kewarganegaraan Roma.
mungkin dengan jalan-jalan membelinya, mungkin tidak tahu saya dengan jalan apa mereka bisa punya. Salah satunya di toko di Alkitab tuh Paulus, dia orang Yahudi tapi dia warga negara Roma. Nah, seperti itu. Jadi waktu si tentara kurir ini tiup trompet, orang-orang yang warga negara Roma saja yang punya hak istimewa ini kumpul dan mendengar undang-undang dari pusat, dari kota Roma, pusat pemerintahan zaman itu, kumpul dan mendengar di situ. Jadi itulah yang dilakukan waktu itu, mereka kumpul dari semua penjuru, dan itu orang jumlahnya cuma sedikit, mungkin hanya 10% dari populasi seluruh masyarakat di sekitar di tempat itu, di wilayah itu. Jadi yang lain bukan warga negara Roma dan mereka tidak punya hak istimewa untuk mendengar itu. Bukan saja mendengar, saudara, tapi ini adalah orang-orang, karena mereka warga negara Roma, mereka diistimewakan, mereka punya hak untuk menyesuaikan hukum yang dari Roma itu, diolah lagi, diproses lagi, disesuaikan dengan wilayah setempat menurut konteks budaya di sana. Karena konteks budayanya, karena wilayahnya terbentang luas gitu, dengan bangsa dan budaya yang beda-beda, dengan kebiasaan mereka, adat mereka yang beda-beda, itu hukum Roma yang dari pusat itu akan diolah lagi di wilayah itu, disesuaikan, tetap berdasarkan hukum Roma itu, tapi penyesuaian itu dimungkinkan gitu, disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Disitulah hak istimewa warga negara Roma ini. Mereka akan di situ rapat, tuangkan pikiran dan sebagainya sampai muncul suatu kesepakatan. Oke, kita terjemahkan istilahnya hukum Roma itu ke wilayah ini dengan konteks budaya seperti ini, kita sesuaikan dengan cara begini. Nah, seperti itu. Jadi kaum minoritas ini, kaum minoritas warga negara Roma yang jumlahnya sangat sedikit, mereka punya otoritas, kuasa, dan wewenang besar untuk mengubah, menentukan jalannya kehidupan di wilayah itu. Waktu Yesus ngomong eklesia, ini yang ada di pikirannya dia. Dan murid-muridnya sama, mereka hidup di konteks budaya yang sama, mereka ngerti istilah pemerintahan atau istilah militer ini, mereka ngerti, itu yang mereka tangkap. Wow, Yesus mau mendirikan kekaisarannya sendiri, katakanlah. Dia menjadi kaisar, pemimpin utama, dia mengeluarkan hukum, tapi dia suka mengajak warganya yang sudah dibeli, kita sudah mendapat kewargaan kerajaan surga melalui seseorang yang telah membelikannya untuk kita, Yesus. Karena kita tidak mampu bayar harganya, Yesus yang mampu bayar harganya, dan dia lakukan itu untuk kita, yaitu dengan membayar dengan darahnya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Kita punya hak istimewa untuk itu. Saudara sering merasa kita apa itu maksudnya bisa tidak menerima kalau kita ini seperti diajak rapat sama Tuhan gitu. Saya belakangan ini mendengar gitu ya, ada seorang yang karunia nubuatnya kuat sekali. Ada banyak orang-orang seperti itu. Setiap orang dengan karunia yang beda-beda, cuma tergantung bagaimana setiap orang itu mengasah dan mengembangkan karunia-karunia itu yang dari Tuhan ya, di bawah pimpinan Roh Kudus. Dia mengembangkan itu sampai lebih tajam dan lebih efektif untuk menjadi alat membangun kerajaan Allah. Kita semua diharapkan seperti itu oleh Tuhan, karena setiap orang punya karunianya masing-masing, dan setiap orang punya tugas tanggung jawab untuk mengembangkan itu sampai efektif untuk melayani, untuk membangun tubuh Kristus gitu. Nah, ini orang Indonesia, seorang wanita tapi tinggal di Amerika, suaminya orang Amerika, dan dia waktu itu pakai istilah ini, saya diajak rapat oleh Tuhan. Nah, pertama saya juga kalau lihat nubuat juga memang ya saudara, maksudnya tetap kita harus hati-hati gitu, terus minta cek dengan Roh Kudus, bahwa kasih tahu kalau ini orangnya ini sesat apa tidak sesat gitu, atau dia itu ngomong buat-buat sendiri atau memang. Nah, pertama waktu dia pakai istilah rapat itu, saya ini kedengarannya sok-sokan orang ini gitu loh. Tapi kemudian ya saya tanya Tuhan juga, waktu dengar itu juga saya terus ngecek gitu ya dengan
Roh Kudus, dan saya langsung diingatkan, enggak, memang gitu. Karena Tuhan itu memang memberi kita hak istimewa untuk seperti itu, seperti eklesia ini. Walaupun sebenarnya itu pikiran Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita, dan waktu kita mengeluarkan suatu kesepakatan, kita akan berdoa, biarlah keputusan-keputusan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebenarnya ilhamnya tetap dari Roh Kudus, cuma itu dibagi-bagikan ke setiap kepala, pikiran, ya hati. Lalu waktu dihimpun, nah keluarlah kesepakatan itu yang sebenarnya itu pun asal-asalnya dari hati dan pikiran Tuhan sendiri. Jadi bukan Tuhan itu tidak tahu mau ngapain terus ngajak kita, ayo coba, aku nggak tahu nih mau apa, bukan begitu. Tapi di bawah pimpinan Tuhan itu seperti itu. Kita di manusia, di tempat yang fana ini, kita di dunia fisik ini yang fana ini, kita itu bisa nangkap gitu pikiran Tuhan, dan dari situ kita membawa kerajaan Allah itu turun dan mengaplikasikannya ke dalam dunia lingkungan tempat kita tinggal. Nah, lalu saya akan tunjukkan dua ayat Amos pasal 3 untuk mendukung bahwa untuk apa itu menunjukkan bahwa itu bukannya sok-sokan, tapi memang alkitabiah gitu ya, bahwa istilah bahwa kita ini rapat, ya tanda kutip rapat dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu butuh pertimbangan pendapat kita, tapi sebenarnya itu pendapat dan inspirasi ilham dari Roh Kudus sendiri yang sudah masuk ke dalam hidup kita. Itu yang kita keluarkan, itu yang kita ungkapkan, seperti itu. Amos pasal 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi kita ini benar-benar dikasih kehormatan besar yang dimungkinkan oleh korban Yesus. Kita ini diajak rapat, kita ini orang penting gitu loh. Walaupun penting tidak penting ya, kita ini sebenarnya tidak penting apa-apa di mata Tuhan, tapi kerendahan hati Tuhan tuh menganggap kita tuh selalu orang penting gitu. Dan kita bersyukur untuk itu, dan kita menghargai gitu loh. Kalau Tuhan menganggap saya penting, oke, saya apa yang saya bisa buat, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Tuhan dalam hal ini. Lalu contoh di perjanjian barunya, Kisah Rasul pasal 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, ini latar belakangnya waktu itu sudah mulai gereja jemaat ya berkembang dari cuma orang Yahudi saja sampai ke orang Yunani macam-macam waktu itu, dan akhirnya ada benturan budaya, harus mengikuti adat istiadat Yahudi atau enggak, sunat atau enggak. Ini yang baru-baru yang dari Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi itu bagaimana ini? Nah, begitu mereka harus rapat. Tuhan sudah punya keputusan itu, tapi yang di sini dalam rangka harus mencari kehendak Tuhan ya harus ada benturan terus dari ayo coba rapat, kita kumpulkan pendapat. Nah, seperti itu, ini dewan, ini eklesia, dewan, seperti dewan sekumpulan orang yang punya peranan penting untuk menentukan jalannya sejarah, untuk menerjemahkan bagaimana hukum-hukum kerajaan Allah yang sudah dasarnya sekali ditetapkan Yesus itu diaplikasikan ke tiap konteks budaya yang beda. Waktu itu konteks budaya Yahudi, Yunani seperti ini. Nah, bagaimana menerjemahkan hukum kasih atau apa itu ke dalam situasi ini? Disitulah perlu peran Roh Kudus, disitulah kita rapat gitu, rapat seperti. Dan itu ini mereka ngomongnya bahasanya keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Bayangkan saudara, kita ini diberi kehormatan untuk mengambil keputusan bersama dengan Roh Kudus. Seperti itulah gereja, eklesia, jemaat yang ada di pikiran Tuhan, dan murid-murid di awalnya sekali itu, aslinya sekali itu. Jauh sekali melenceng dari kita sekarang. Kalau ngomong gereja itu ya gedung, langsung bayangannya gedung. Padahal Yesus dan murid-muridnya tidak terbayang gedung apa-apa. Kumpulan orang seperti dewan. Ini saya ya, jadi inilah yang disebut waktu Yesus
bilang eklesia, yang ada di pikirannya ini, dan bukan gedung, tapi kumpulan orang yang seperti ini. Lebih mirip ini, saudara, ya. Jadi ini saya cari-cari gambar DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu rapat RUU Omnibus Law Ciptaker. Saya nggak ngerti Law Ciptaker apa, tapi ini baru April tahun ini. Jadi sejumlah orang besar orang, walaupun itu jauh lebih kecil jumlahnya daripada penduduk Indonesia yang ratusan juta, ini cuma mungkin berapa ribu orang, tapi mereka punya posisi penting, punya peran penting, tanggung jawab besar untuk menentukan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia dengan hukum-hukum atau keputusan yang mereka keluarkan sudah bukan lagi keputusan biasa, tapi hukum yang sangat menentukan arahnya Indonesia ke depan, kesejahteraannya seluruh masyarakat dan sebagainya, ruwet kan, saudara. Nah, sekarang kita mau betulkan, setiap kali kita ngomong gereja, kita maunya sama dengan apa yang Yesus pikirkan. Dewan, jemaat. Gereja itu jemaat, kumpulan orang yang punya wewenang kuasa untuk membuat perbedaan di tempat kita hidup, untuk mengubah sesuatu, mengubah jalannya sejarah, membelokkan jalannya sejarah dan mengubah kehidupan. Itu gereja, bukan gedung. Gedung itu benda mati, tidak bisa apa-apa, tidak punya kuasa, yang buat saja orang. Kenapa kita sangat mengurangi dan mengerdilkan kata gereja itu menjadi itu gitu. Ayo kita kembali, jangan mau geser, kita kembali. Setiap kali ngomong gereja, kalau masih bingung, nggak tahu, kalau ngomong gereja masih pikirannya ke gedung terus, lebih baik kita stop, coba pakailah kata jemaat gitu. Kan kalau ngomong jemaat, pikiran kita orang, bukan gedung, ya kan? Jadi itu lebih mirip jemaat. Tapi jemaat bukan yang pasif, bukan jemaat itu berarti yang berhadir di gereja, mendengarkan, pulang. Yang dipikiran Yesus adalah orang-orang yang aktif, yang aktifnya itu bukan aktif pelayanan di kegiatan-kegiatan gerejawi. Saya tugasnya ini, bukan, tapi itu pun nggak apa-apa, itu merupakan bagian, tentu itu tidak salah, bagian dari pembangunan. Jadi kan itu bagian dari pembangunan tubuh Kristus, pembangunan dewan ini menjadi dewan yang semakin efektif. Jemaat, sekumpulan orang pengubah sejarah yang makin efektif untuk berfungsi, berperan sebagaimana Yesus mau di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Tapi yang dimaksud aktif tadi, aktifnya bukan hanya itu tadi kegiatan gerejawi, tapi aktif gimana kita itu punya pikiran Yesus yang bagaimana yang mengubah kehidupan gitu, membuat perbedaan di tengah dunia ini, membelokkan jalannya sejarah, mengubah dunia. Kita punya kuasa wewenang tinggi. Seberapa banyak dari kita yang ngerti itu harus digunakan, dikembangkan, dilatih, dieksekusi dengan bertanggung jawab. Ini amanah. Seperti presiden dia bilang ini amanah, ya kita itu punya amanah, amanat agung. Seberapa besarkah kita sudah menjalankan itu, sudah melatih itu, sudah mendayagunakan itu. Contoh, mungkin kita sudah mau bergerak ke situ dengan jalan, ayo kita baksos, ayo kita doa keliling, kita menginjil, coba ke sini ke situ. Setiap kali kita ketemu pelanggan mungkin ngomong tentang Yesus, atau itulah dewan, itulah kerjaannya si dewan ini, mengubah sesuatu dengan hukum-hukum Tuhan ini kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita di tempat kita berada sekarang ini. Itulah dewan. Jadi lain kali kalau kita dengar kata gereja, saya harap bukan lagi gedung yang ada dalam pikiran kita, tapi kumpulan orang-orang yang punya wewenang otoritas dari tempat-tempat tinggi untuk mengubahkan dunia sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kita. Satu lagi aspek, bagaimana dengan rumah Tuhan?
Kita sering dengar yang mimpin pujian misalnya, pokoknya orang-orang yang naik mimbar berdoa, kami terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul di rumah-Mu yang kudus, rumah Tuhan. Sama saja, hampir sama. 1 Korintus pasal 3, kita tahu teorinya, semua tahu, tapi ini salah satu contoh lagi betapa tidak nyambungnya kita gitu loh, antara teori, antara kebenaran yang kita tahu, tapi itu tidak nyambung dengan, atau belum nyambung, terputus koneksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak menghidupi, belum menjiwainya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Tuhan, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Waktu kita ngomong ini rumah Tuhan, yang tergambar di pikiran kita biasanya ya gedung ini, gedung yang disebut gedung gereja. Tapi sebenarnya rumah Tuhan itu ini makhluk hidup. Tuhan itu sudah bilang bolak-balik sejak dari zaman perjanjian lama, aku ini emoh tinggal di gedung. Tidak ada gedung, bahkan alam semesta bumi ini tidak muat untuk menampung aku, tuh tidak muat. Kenapa kamu tuh mau naruh aku di dalam gedung dan bilang ngotot sama Tuhan, ini rumahmu, ini rumahmu? Oh, Tuhan yang orang yang katanya kita layani, kita mau sembah, kita mau turuti kemauannya, kehendaknya, itu sudah bilang aku tidak mau gedung. Kita loh yang ngotot gitu loh. Ini terus selalu bilang ini rumahmu, kami sudah berkumpul di rumah. Nggak klop kan gitu, nggak konsisten. Itu menggambarkan kita nggak konsisten gitu loh. Di satu sisi kita ngomong ini, kita percaya ini katanya, tapi di kehidupan sehari-hari kita lain gitu ngomongnya. Nah, Kisah Rasul ini waktu itu Paulus, Kisah Rasul pasal 17 ini Paulus cuma mengutip perjanjian lama. Jadi juga pernah dikatakan oleh Stefanus waktu dia mau dirajam, itu hampir hendak dirajam, akan dirajam, dia mengungkapkan pembelaannya dengan mengatakan hal yang sama. Ini kita baca satu saja. Kisah Rasul pasal 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dia tidak mau diam di gedung itu bukan, itu seperti penghinaan sama dia gitu. Kita memang diam di gedung-gedung karena secara fisik kita diam dalam bangunan-bangunan. Tapi Tuhan yang jauh lebih besar dari bumi, kita ini muat gitu loh, masuk ke dalam satu kamar yang kecil saja ini kita muat. Loh, Tuhan itu tidak muat, kita mau taruh mana? Nah, jadi rumah Tuhan, kalau kita sekarang ngomong rumah Tuhan, mari pikiran kita juga ini makhluk hidupnya ini, bukan gedung yang mati. Jadi sama seperti itu tadi, rumah Tuhan bukan gedung, tapi rumah Tuhan adalah eklesia, gereja jemaat, itu sama. Tuhan suka berdiam di tengahnya. Saudara mesti merasa gitu loh, secara perasaan. Kalau kita tinggal, kalau kita sedang kumpul-kumpul dengan orang-orang yang cocok dengan kita, itu rasanya kita seperti serasa di rumah sendiri gitu loh, maksudnya kerasan banget gitu, kerasan, rileks. Nah, seperti itu maksudnya, bukan rumah-rumah fisik ya, tapi ya seperti merasa bebas jadi diri saya sendiri, santai, tidak harus menata perilaku ini itu, ngomong radok saenake pun, maksudnya dia sudah mengerti satu sama lain. Kita percaya bahwa kita tidak semua itu guyon, tidak ada saling menyakiti, tidak ada maksud itu. Seperti itu, kerasan di dalam lingkungan komunitas yang saling mengasihi, saling memahami, saling mendukung. Itulah rumah Tuhan, rumah perasaan. Rumah itu bicaranya serasa di rumah itu lebih ke perasaan, bukan ke tempat fisik. Perasaannya seperti mendapat rumah, perhentian, rasa rileks, rasa santai, istirahat gitu.
sedikit menyinggung untuk penutup. Tentang tadi ada disinggung kata-kata kuil dalam Kisah Rasul tadi ya, pasal 17 ayat 24. Tuhan itu Tuhan atas langit bumi dan tidak diam di dalam kuil buatan manusia. Emang dia tidak tertarik sama gedung-gedung kuil-kuil. Nah, saya pernah baca, ini cuma untuk pembanding aja ya saudara. Saya cuma pernah baca, saya tidak di sini untuk memastikan kebenarannya, tapi kata-kata gereja itu asalnya dari bahasa Belanda. Menurut bacaan yang saya baca itu ya, yang bacaannya Kerk, K-I-R-K. K-I-R-K itu dari situ Kerk, terus jadi bahasa Portugisnya gereja, terus gereja, terus jadi gereja dalam bahasa Indonesia. Kerk itu katanya sebenarnya aslinya adalah kuil berhala, kuil tempat pemujaan, kuil yang dipercaya tempat berdiamnya dewa tertentu dari kepercayaan tertentu zaman-zaman dulu itu gitu. Jadi ada orang yang bilang gitu bahwa ini kalau kita sistem bergerejanya itu orang pergi ke pusat penyembahan ini gitu. Gedung ini kita jadikan pusat penyembahan kita, pusat kegiatan rohani, pusat hubungan kita dengan Tuhan. Itu kan mirip-mirip saja dengan, tidak beda jauh dengan sistem agama-agama di dunia begitu. Kita mau patahkan dan bongkar dan rontokkan hal-hal, pola-pola yang kita sudah kadung terima dari tradisi dari generasi ke generasi ini. Sampai sekarang kita bongkar, kita izinkan Tuhan bongkar, dan Tuhan juga akan patahkan ikatan kita, ketergantungan kita dengan suatu tempat tertentu, dengan suatu kegiatan, dengan urutan liturgi tertentu, suatu seperti ritual gitu. Itu pusatnya, pusat pemerintahan, pusat duduknya Tuhan itu ada di hati masing-masing. Itulah pusat pemerintahan kita, pusat penyembahan kita adalah dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita kumpul, kita akan bisa sebagai satu tubuh. Tuhan berdiam di dalam kita dimampukan sebagai satu kelompok, komunitas manusia yang saling mengasihi sampai kesatuan roh. Kita terikat dengan Tuhan, masing-masing pribadi terikat dengan roh Tuhan, dan terikat secara sehat dengan satu sama lain. Sementara masing-masingnya terikat langsung dengan Tuhan sebagai kepala, dan kita juga terikat satu sama lain. Di situ kita akan dimampukan untuk membuat terobosan-terobosan, menjebol dunia, mengobrak-abrik atau apapun, sampai kita bisa alami seperti yang di Kisah Rasul ini, bahkan lebih besar lagi dari ini. Karena kita sudah tidak punya waktu banyak. Kalau kita terus begini, kita nggak menikmati apa-apa dan rugi besar. Dan salib Yesus pun dirugikan, bahwa Yesus sudah bayar harga sedemikian, tapi ngeletek orang-orang tebusannya tidak memanfaatkan kuasa itu untuk apapun, karena salah pengertian, karena geser tanpa sadar, sudah geser itu melenceng dan makin lama makin jauh dari yang aslinya ada di dalam pikiran Yesus. Jadi dengan ini saya mengajak kita kembali, dan untuk keseharian kita ke depan, saya sudah omong-omong dengan Bapak Gembala soal ini. Mari kita ubah cara kita ngomong. Ini bangunan yang biasanya kita sebut gereja itu, sekarang kita nggak bilang gereja, karena gereja adalah kita. Gereja adalah kumpulan orangnya, dewan ini yang punya kuasa dari tempat mahal tinggi, tempat-tempat tinggi di dalam kerajaan surga, untuk mengubah dunia, untuk membelokkan jalannya sejarah. Kita mau belajar terus ke arah situ. Sedangkan kalau kita mau pergi ke ini, ke yang kita bilang gereja, kita ngomongnya gedung. Sudah ada beberapa saudara yang sudah mulai, saya pun kadang masih kepleset ngomong gereja-gereja, tapi kita mau membiasakan supaya kita benar-benar sama dengan yang ada di pikiran Yesus. Kita bilang, ayo kita pergi ke gedung pertemuan. Bagaimana dengan
istilah rumah ibadah. Kan rumah ya rumah tempat lah, tempat ibadah, tempat ibadah. Nah, itu soal kata ibadah itu bahasan kita untuk pembahasan kita untuk Kamis depan. Itu juga kita akan lihat kita sudah bergeser sejauh mana dari kata ibadah yang aslinya dimaksudkan oleh Alkitab, dimaksudkan oleh pendiri para perintis gereja bersama dengan Yesus di zaman abad pertama itu. Jadi sampai saat ini kita namakan saja, kita sudah Bapak Gembala dengan saya sudah omong-omong dan kita sudah sepakati kata gedung saja. Kita pergi ke gedung. Sebab tempat ini tetap akan menjadi tempat pelatihan, pembinaan. Tapi bukan rumah Tuhan yang suci, karena rumah Tuhan yang suci ini. Jadi kita hindari ngomong itu adalah rumah Tuhan dan sebagainya. Tapi kita ngomong apa adanya, itu kan gedung, bangunan, sudah selesai. Ya bangunan atau gedung. Jadi kita akan ngomong itu, kita akan bilang kita pergi ke gedung. Kalau nanti di depan-depan hari kita mau kasih nama, misalnya di Alkitab itu ada nama gedung kuliah Tiranus misalnya, di situ Paulus memberi pembinaan pelatihan atau penyampaian materi seperti seminar dan sebagainya. Nah, itu tidak tahu apa di masa depan kita mau kasih nama sendiri, tapi untuk saat ini sudah oke lah, kita akan katakan, kita akan istilahkan ini gedung, itu saja, supaya kita betul-betul membetulkan, merombak dan membiasakan diri ngomong supaya sampai pikiran kita sama dengan Yesus, dengan apa yang dipikiran Yesus. Kalau masih kesulitan ngomong gereja dan ya seperti tadi saya anjurkan, bisa kita pakai kata jemaat. Dan setiap kali ngomong gereja, yang kita maksudkan jemaat. Dan kalau mau ngomong gedung, kita ngomong gedung, bukan gereja. Ya, demikian. Ini pembahasan materi, penyampaian materi untuk sore ini. Tuhan memberkati, Roh Kudus terus menolong kita untuk mengaplikasikannya sampai ini menjadi gaya hidup, sampai menjadi perubahan pola pikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.